Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ika Oktaviani SDMT, dosen tetap Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Prodi Teknik Sipil Institut Teknologi Budi Utomo. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Dengan penuh ketulusan hati, rasa tanggung jawab, dan komitmen, izinkan saya menyampaikan paparan diri dosen untuk unjuk kerja Tritema Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT khususnya pada bidang pengajaran. Video ini disusun sebagai salah satu syarat mengikuti proses sertifikasi dosen yang dilaksanakan pada tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Mekanika Tanah 1. Mata kuliah ini saya ampuh pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 2 SKS. Mekanika Tanah 1 ini memiliki kode mata khusus yaitu TS2072 dan merupakan mata kuliah wajib yang menjadi landasan penting bagi mahasiswa program studi teknik sipil. Secara garis besar, materi membahas teori tentang sifat tanah sehingga mahasiswa dapat memahami karakteristik, klasifikasi, serta perilaku tanah sebagai material konstruksi. Dalam pelaksanaannya, sistem pembelajaran saya laksanakan secara blended learning, yaitu perbantuan antara luring dan daring. Secara luring dilaksanakan langsung tatap muka di kelas, dan secara daring melalui sistem pembelajaran terpadu milik kampus yaitu platform resmi ITBU yang dapat diakses melalui alaman virtual.itbu.ac.id. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, melihat jadwal perkuliahan, mengunggah tugas-tugas secara online hingga berdiskusi kapan saja dan di mana saja. Dalam menyampaikan materi, saya menerapkan metode problem based learning agar materi mudah dipahami dan kelas menjadi lebih aktif. Pada metode ini, pembelajaran dilaksanakan secara ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta tanya jawab untuk memastikan pemahaman mahasiswa dan mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Penerapan metode ini bertujuan agar mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran lulusan, yaitu pada CPL 1, memahami ilmu pengetahuan dasar matematika fisika, ilmu tanah, dan prinsip teknik yang mendasari perkembangan teknik sipil menunggu pemahaman tentang sifat fisik dan mekanisme tanah sebagai bahan konstruksi dasar. CPL 2 mampu menguasai konsep efek dinamis untuk stabilitas tanah, untuk transportasi berkelanjutan, analisis numerik, teknologi, ramah lingkungan, dan konsep peningkatan umur layanan bangunan. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya. CPL 4 mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data terkait. Sedang mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada nomor CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengetahuan tentang mekanika tanah, siklus batuan pembentuk tanah, indeks properties, jenis-jenis tanah, dan komponen-komponen tanah. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dalam menganalisis kadar air tanah, derajat keteduhan, parameter turunan, kerapatan relatif, serta mampu menganalisis tekanan air total, tekanan efektif, dan tekanan pori pada tanah dengan baik dan benar. Serta mampu menganalisis parameter tanah pada batas-batas Attenborough, analisis butiran tanah, analisis saringan tanah, serta dapat mengidentifikasi pembagian klasifikasi tanah ke dalam 7 metode dan metode khusus AAS HTO. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami sifat hidrolik tanah dan dapat menganalisis serta mengevaluasi laju infiltrasi tanah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini meliputi 1. Pengertian tentang tanah, manfaat penggunaan tanah, pengertian ilmu mekanika tanah, pembentuk tanah, indeks propertif, tanah kohesif dan non-kohesif. 2. Jenis-jenis tanah kerikil, pasir, lanau, lempung, dan komponen-komponen tanah yang terdiri dari butiran, air, dan udara dengan tepat. 3. Kadar air tanah, derajat kejenuhan tanah, parameter turunan, kerapatan relatif tanah, angka pori, dan kerelativan relatif pada suatu kondisi tanah. 4. Tekanan total pada tanah, tekanan efektif, dan tekanan pori pada tanah. 5. Mampu menganalisis parameter tanah pada batas-batas Attenborough, yaitu berupa
batas cair, batas plastis, dan batas susut dengan tepat. 6. Mampu memahami konsep analisis butiran tanah dan analisis saringan tanah berdasarkan penyusunan sistem ASTM serta analisis hidrologis tanah dengan baik dan benar. 7. Mampu memahami dan mengidentifikasi pembagian klasifikasi tanah ke dalam 7 metode serta dapat menganalisis klasifikasi tanah untuk kebutuhan subgrade jalan menggunakan metode AAS-HTO. 8. Mampu memahami sifat hidrolik tanah dan dapat menganalisis serta mengevaluasi laju interpretasi tanah. Sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran keberhasilan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, sistem penilaian dilakukan dengan rincian bobot sebagai berikut. 10% untuk kehadiran dan keaktifan di kelas, 20% tugas dan kuis, 30% ujian tengah semester, 40% ujian akhir semester. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. 80-100 untuk nilai A, 68-79 untuk nilai B, 56-67 untuk nilai C, 45-55 untuk nilai D, dan di bawah 44 untuk nilai E. Baik, tahap berikutnya mari kita simak rekaman video pembelajaran mata kuliah Mekanika Tanah 1, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang hadir di sini ya. Tidak lupa juga Ibu harap hari ini kalian semangat ya, hati dalam keadaan tenang, gembira, sehingga apabila hati kita tenang, hati kita damai, maka ilmu yang kita serap pada perkuliahan kita hari ini akan lebih maksimal ya. Dan jangan lupa juga kalian selalu berterima kasih kepada diri kalian sendiri ya, karena diri kalian sendirilah yang sejauh ini sudah berjuang sampai hari ini. Oke? Sebelum kita bahas pertemuan inti kita refleksi dulu ya. Kalian, Ibu mau tahu nih, kalian bisa tahu nggak ini gambar apa? Saringan. Iya, sudah tahu ya kita. Oke, selanjutnya ini adalah saringan. Saringan yang kita gunakan ya sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini saringan yang disusun berdasarkan ASTM. Jadi susunan saringan ini kita susun berdasarkan nomornya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi kalau untuk diameternya dipasang dulu yang lebih lebar ya sampai yang terkecil. Oke, kita akan melalui cara interaktif ya, berdiskusi dan nanti kita ada tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, Ibu mereview dulu yang minggu kemarin telah kita bahas ya. Dan minggu kemarin kita sudah membahas tentang batas-batas Attenborough. Makanya batas-batas Attenborough ada batas plastis, ada batas cair, dan batas susut. Nah, itu dari hasil-hasil batas Attenborough itu yang akan menjadi acuan untuk mengklasifikasikan tanah ini. Ya, jadi setelah kalian sudah mempelajari itu, oh nanti hasilnya itu ini ya Bu untuk diklasifikasikan ke dalam metode ini. Oke? Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas khusus mengenai klasifikasi tanah ya, yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah, jenis butirannya, dan juga untuk mengetahui bahwa metode analisis ASTM itu digunakan yang baik untuk subgrade jalan. Ya, jadi yang diharapkan tujuannya di perkuliahan kita di Mekanika kali ini di pertemuan ke-13 kalian mampu mengklasifikasikan tanah dan mampu juga memahami metode ASTM ini. Oke ya. Nah, yang pertama apa sih yang mengetahui tentang klasifikasi tanah? Oke. Jadi klasifikasi adalah ilmu yang berhubungan dengan kategori tanah berdasarkan karakteristik yang membedakan masing-masing tanah.
Ya, konstruksi tanah merupakan sebenarnya subjek yang dinamis yang mempelajari struktur sistem klasik tanah, definisi kelas yang digunakan untuk penggolongan tanah, kriteria yang menentukan penggolongan tanah hingga penyerapan di mana. Jadi pentingnya klasifikasi tanah ini, jadi kita bisa menentukan nih bahwa si jenis tanah ini baik untuk suatu konstruksi apa. Jadi tidak sembarangan seperti itu ya. Apa aja sih sistem-sistem itu, Bu? Ya, metode umum. Jadi di metode ini sifat tanah itu sedikit banyak yang tergantung pada ukuran butirannya. Jadi pada metode umum biasanya kalian tuh bisa menentukan hanya dengan mata lihat gitu. Ya, jadi pasir dan lempung kalian bisa lihat, oh ini yang kasar, oh ini yang halus. Jadi dari kesempatan sudah bisa menentukan. Makanya dia diklasifikasikan dalam metode umum seperti itu. Ya, yang AASHTO proficiency ini ya untuk tujuan agar kita dapat mempermudah memilih material tanah untuk konstruksi sampai jalan. Nah, karena pemilihan tanah ini disebut tentunya sebagai dasar hasil uji tanah yang apabila kita telah mempunyai pengalaman di lapangan dapat membuat konstruksi jalan dengan benar. Dan USCS dia juga dia diajukan pertama kali oleh Casagrande ya, sudah kita bahas yang di Atenberg, makanya dia juga berhubungan kembali di sistem USCS. Nah, intinya sama, dia masih dalam butiran. Oke ya. USDA sama, pada umum juga, sistem klasifikasi juga, sistem FAO juga, dan BSF juga. Jadi intinya klasifikasi tanah itu memang dia diberikan, dia pengolongannya itu termasuk berbutir kasar atau berbutir halus. Jadi seperti itu. Dan untuk perbedaannya paling misalkan dari asal dia misalkan berbutir kasar dia masuk misalkan lebih dari kurang dari 35%. Nah, di sistem lain itu paling misalkan di 50 gitu. Jadi bedanya hanya di persentase atau di butirannya dia masih bisa 0,05. Yang satunya lagi di 0,04. Cuma kadang berbedanya berapa milimeter. Setelah ketujuh metode yang tadi, kita akan pembahasan khusus mengenai metode ASETA ini. Oke? ASETA ini mempunyai tujuan agar kita dapat dengan mudah memilih material tanah untuk konstruksi subgrade jalan. Ya. Nah, tahapan yang utama pada metode ini diidentifikasi dahulu bahwa yang kalian harus lolos itu di saringan nomor 200. Jadi di intinya adalah kalian harus ujikan dulu dia di nomor 200. Oke. Berapa persen yang lolos di saringan 200 yang paling bawah ya. Jadi apabila kurang dari 35% tanah yang lolos di saringan nomor 200 ya, berarti tanah itu berbutir halus sehingga dapat menentukan penggunaan tabel mana yang sesuai ya. Jadi apabila dia kurang dari 35% berarti dia termasuk kasar, paham nggak? Ya, karena kan yang lolosnya ternyata di nomor 200 itu lebih banyak. Lebihnya patokannya adalah 35%. Jadi kalau si tanah ini di nomor 200 dia lolos dengan akumulasi lebih dari 35%, dia masuk ke tanah halus. Kalau dia kurang dari 35%, dia masuk ke klasifikasi tanah berbutir kasar. Jadi intinya itu. Jadi yang membedakan apakah kalian harus menggunakan tabel berbutir kasar dan berbutir halus, patokannya di nomor saringan 200 dengan kadar persen yang lolosnya 35%. Oke, nah sudah disebutkan apabila tanah yang lolos kurang dari 35% ya adalah tanah berbutir halus. Nah, dari tanah berbutir halus ini kalian, ini lebih dari 35% ya. Jadi kalian harus menuju ke tabel berbutir halus. Nanti Ibu belakang. Jadi intinya yang 35% itu kalian harus ke tabel berbutir halus dan kurang dari 35% harus berbutir kasar. Jadi ya menurut sistem ini ya tadi kan yang di kasar itu kan dia ada
ada 1 sampai 3 ya. Nah, yang ini ya kan kalau dia lebih dari 35%, ya dia masuk ke tabel yang halus. Ya, jadi kalau tadi itu yang kasar, kalau ini yang halus. Ya, jadi intinya kalau mau lebih simpel, Bu, saya mau tabel 1, tabel 2, monggo. Atau misalkan kalian sudah paham, oh iya Bu, yang tabel 1 itu tabel kasar, yang tabel 2 tabel halus, monggo. Ya, jadi enggak, ini tabel yang tanah halus ini ya dia ada di A4 sampai A7. Jadi menurut sistem ASCTAHO ini ya dibagi menjadi 7 kelompok dan diberi nama dari A1 sampai A7. Semakin kecil angkanya semakin baik untuk bahan substrat jalan. Dan sebaliknya semakin besar angkanya maka semakin jelek untuk substrat jalan. Kecuali pada tanah dalam grup A lebih baik daripada semua jenis tanah dalam grup A2 sebagai bahan untuk substrat. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan hasilnya terus teranalisis dan dia masuk kelompok A3, berarti dia oke, dia berarti tanah paling baik gitu. Ya, jadi untuk jenis tanah yang berbutir halus ya, jadi klasifikasinya ini. Nah, nanti bedanya yang di halus ini ya. Jadi dia ada catatan. Tadi kan kita ada A1 sampai A7. Nah, ya, di A7 itu ada A75 dan A76. Nah, itu ada pembeda. Jadi catatannya apabila tanah yang di kelompok A7 dibagi atas A75 dan A76, maka penentuannya tergantung pada batas plastisnya atau nilai PL-nya. Untuk PL lebih dari 30, ya, maka dia klasifikasinya ke A75. Kalau PL-nya kurang dari 30, maka klasifikasinya ke A76. Oke ya, nah nanti setelah sudah ditentukan, kalian bisa menentukan nilai GI-nya atau group index-nya ya dengan rumus F min 35 dalam kurung 0,2 ditambah 0,5 dengan FL dikurang 40. Jadi tinggal sudah dimasukkan aja ditambah 50 F kurang 15 kurang PL ditambah 10. Jadi nah keterangannya ya, jadi yang F persennya lolos saringan nomor 200 nanti berapa persen nih? Berarti kalian masukkan di sini LL batas syairnya biasanya sudah tertera ya, dan indeks batas syair juga sudah, dan indeks plastiknya juga biasanya sudah tertera. Jadi apabila nilai indeks kelompok semakin tinggi, maka semakin berkurang ketepatan dalam pemilihan penggunaan tanah tersebut. Ya, kebalik ya, kalau pengelompokannya semakin nilainya kecil dia baik, maka kalau apabila indeks kelompoknya semakin tinggi dia semakin kurang. Nah, jadi tanah granuler diklasifikasikan dalam A1 sampai A3, sedangkan tanah berbutir halus diklasifikasikan dalam A4 sampai A7. Jadi tanah klasifikasi A1 adalah tanah granuler bergasi baik dan klasifikasi A merupakan hasil hasil yang bergasi. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya sebelum Ibu akan masuk ke contoh soal. Ibu, oke, boleh bertanya? Sarah, silakan. Apa yang jalan itu apa ya Bu? Oke, ya betul Bu. Jadi substrat jalan sampai jalan. Jadi substrat jalan itu ya lapisan tanah dasar ya yang diperuntukkan untuk material ini bagus tidak untuk si tanah dasar jalan. Ya kalau dia jelek berarti dia tidak baik untuk jalannya. Ya. Jadi sebuah lapisan jalan otomatis kan paling bawahnya harus yang baik, harus yang kuat ya. Jadi di substrat jalan itu adalah lapisan tanah dasar dari suatu lapisan jalan, dan pemilihannya di ASTAHO ini untuk memilih si jenis tanah itu baik. Oke, kita langsung lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, nah ini ada contoh soal. Untuk sebuah sistem ASHTO dapat ditunjukkan pada contoh analisis klasifikasi tanah sebagai berikut. Dari hasil analisis butiran tanah atau organik, ya, nah, jadi kenapa tadi buku? Oh ini di awal gambar saringan. Dari hasil saringan dan hidrometer dapat distribusi butiran seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi ya, jadi ini dapat dari sudah melalui tes match. Jadi di tabel yang pertama dia butiran nomor diameter butirannya ada di nomor 10, ada di nomor 200 dan ada di nomor 0,5 ya. Jadi yang sudah disampaikan tadi bahwa kita tinjaunya itu langsung ke nomor 200
nomor 200 ini berapa persen? 75. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa tanah yang lolos di saringan nomor 200 apabila lebih dari 35% termasuk jenis tanah. Betul. Nah, itu ya. Jadi mudah ya. Jadi patokannya hanya di nomor 200. Pokoknya kalau dia lebih dari 35%, nah berarti dia halus. Kalau kurang dari 35% berarti dia kasar. Nah, jadi kita menggunakan tabel yang halus gitu. Ya, jadi pemilihan gitu sama. Nanti pun misalkan kalian temui di sini cuma hanya 34,5 itu belum bisa. Tetap dia masuk ke kasar. Ya, 35,2 pun nah itu belum sudah ke halus ya. Jadi memang startnya itu di 35%, lebih dari dan kurang dari. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa meninjau nih bahwa kita tentukan dulu ya langkah pertama. Yang pertama, karena dia lebih dari 35%, kalian otomatis harus memilih di tabel yang berbutir halus ya. Nah, untuk ketentuan dari keduanya itu nilai PL ya. Dari batas-batas yang akan didapat datanya ini. Jadi dia ada datanya nilai LL-nya ada 54% dan nilai PI-nya adalah 23%. Ya, jadi nah penentuan klasifikasi tanah dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk F-nya karena tadi sudah betul 70%, dia lebih dari 35% berarti dia termasuk jenis tanah atau enggak atau tanah berbutir halus. Nah, di tabel ini oke, sini ya. Nilai LM-nya ini kita acuannya adalah ini nomor 200. Ya. Saringan 200, LR-nya adalah 54%, kemudian dimasukkan ke kelompok A7. Nah, jadi nilai LR-nya kan tadi 54%. Nah, di sini ada keterangan bahwa si LR itu adalah maksimal maksimal 40. Di sana 54%. Apakah A4? Bukan. Ya, karena dia maksimal 40. Oke. Di sini A5 maksimal 41. Tidak bisa karena dia di 54. Oke, berikutnya A6 ada maksimal 40. Tidak bisa juga. Ya, berarti kita ke A7. Nah, dia ada LN54, dia ada minimalnya 41%. Berarti kan bisa 41 sampai 100%. Makanya dia sementara dikelompokkan dulu di A7. Ya, dengan syarat tadi yang sudah di slide sebelumnya bahwa apabila tanah masuk ke A7 itu dia harus kita kelompokkan lagi apa masuk A76 atau A75 ya, seperti itu. Nah, kan minimal nggak bisa, maka A75 minimal persen atau A76 minimal juga sama 41%. Maka kita lihat lagi PI-nya ya. Nah, dia di 23%. Untuk A5 terlihat PI maksimal hanya 10 ya. Jadi kita lihat ya, ini 10 otomatis tidak ya. Minimal 11 dia masih bisa, tapi karena sudah diperkuat oleh nilai LL-nya berarti dia sudah kita masukkan dulu di grup A7 ya. Jadi tidak perlu sekarang di dua alternatif, pokoknya A7 itu apa A5, A75 atau A76. Makanya syaratnya tadi kita gunakan ya, PL-nya kita gunakan. Jadi nilai PL, nilai LL dikurang nilai IPI-nya. Jadi tadi LL-nya 54% dikurang dengan 23%, 31. Ya, jadi tadi yang syaratnya bahwa apabila untuk nilai LL apabila lebih dari 30 masuk klasifikasi A75 ya, apabila kurang dari 30 klasifikasi A76. Tadi berapa? 31 ya? Berarti dia masuk A75. Oke ya, jadi seperti itu. Ya, jadi penganalisisnya cukup mudah. Yang penting kalian paham bahwa kita kunci dulu di dia nomor 200. Oh, dia masuk tanah berbutir kasar atau berbutir halus. Terus kalian harus bisa menentukan tabel mana yang akan digunakan. Ya, apabila itu sudah kalian pahami, maka bisa kalian menentukan. Nah, spesial penentuan ini
dia hanya ada di tabel berpikir halus apabila dia pengelompokannya ada di A7. Tapi kalau kalian sudah menganalisis awal dia sudah masuk di kelompok selain A7, ya sudah, kalian pakailah kelompok itu. Ya, syukur-syukur jadi ada yang di berpikir kasar. Makanya dia paling baik ya kan untuk pemilihan sabda jalan. Nah, setelah ini diketahui, nah nilai GI, ya, kalian tinggal masukkan sesuai rumus yang tertera. Nah, sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Boleh, silakan Mas Yuk. Apakah pengambilan sampel data untuk kualifikasi tanah dengan metode AAS HTO selalu pada saringan nomor 200? Dan apabila tidak tertera nomor 200 pada saringannya, bagaimana cara menentukannya? Oke. Ya, apa yang selalu tidak ini sudah sampaikan tadi ya, bahwa di sistem AAS HTO ini memang yang jadi tolak ukur utamanya adalah di saringan nomor 200. Jadi memang harus di 200 ya. Lalu ada untuk menentukan kita kualifikasi di tabel berpikir dan hak asal atau halusnya memang di nomor 200. Kalau memang dia tidak tertera nomor 200-nya, juga bagaimana gitu kan. Nah, kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, ada tadi susunan saringan ASTM ya. Jadi selain nomor, ini ada diameter si saringannya ya. Jadi kalian sudah belajar bahwa di nomor 4 pertama dia diameternya 4,7 mili, berarti dia diameter lebih besar. Ya, jadi kalian tanya berarti yang 200 itu karena terakhir, otomatis dia diameternya yang paling kecil. Ya, jadi itu aja. Kalau misalkan kalian dalam suatu laboratorium tidak tertera, cari yang memang dia paling bawah yang memang sudah final sebelum pen, yaitu berarti diameter. Paham? Jadi penggunaan metode ini untuk saat pelajaran ya tujuannya memang kita harus mengetahui bahwa si tanah ini baik atau tidak melalui klasifikasi metode AAS HTO. Kalau bahan dasarnya saja untuk jalan itu jelek, kalian tahu ya beberapa tahun saja mungkin sudah terjadi retakan, terjadi lubang karena kurang pengawasannya sesuai metode klasifikasi ini. Ya, baik. Nah itu materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa klasifikasi tanah itu ya bisa kita tentukan, kita identifikasi sebagai dari penentuan untuk konstruksi bangunan sesuai dengan menggunakan apa, fondasinya dengan apa, dari kiranya, dari spesifiknya, ya, dan turut terdapat 77 metode yang hampir semuanya itu memang berbukir kasa dan berbukir halus. Gitu. Dan khusus untuk metode ASML ini ya kita gunakan untuk si penentuan kalkulasi sampai jalan sehingga tanah yang dibangun itu kokoh gitu, dan bertahan kuat sampai bengkak. Seperti biasa di akhir sesi ya kita ada tugas agar kalian lebih memahami seperti ini juga. Tugasnya sudah ibu upload ya, ibu tertuang ya, silakan kalian mengklik linknya sudah tertera di situ untuk tugasnya ya, untuk bahan informasinya dan untuk referensi ini ya yang mungkin kalian ingin memperdalam mengenai materi mekanika tanah 1, boleh kalian baik. Dengan berakhirnya mata kuliah ini, ibu harap kalian dapat memahami lagi dengan materi mekanika tanah 1 dan pertemuan 13 yang sudah disampaikan. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Budi Utomo. Video tersebut sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.